Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-365 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Jumali sebagai Juru Sungging, Yoko sebagai Joko Prahoro, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Seiring waktu yang terus bergerak, pertempuran itu terus berlangsung meningkat dengan sangat dahsyat. Di punggung Ki Juru Sungging terlihat bercak darah luka, namun sebaliknya di dada Joko Prahoro terlihat bercak merah darah di dada itu. Poncowati yang bertempur bagaikan orang kesetanan membuatnya kewalahan. Hingga kemudian tiba saatnya Joko Prahoro mengambil keputusan untuk menguasai lawannya dengan cara lain. Berhenti! Mengapa? Kau tidak akan dapat mengalahkan aku.
Lihat tubuhmu, Joko. Beberapa luka telah tergores di dada dan punggungmu. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Lihat mataku. Lihat mataku. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Pandang mataku. Pandang mataku. Ayo. Ayo, pandang mataku. Tatap terus mataku. Mengapa dengan mata? Pandang mataku. Bagus. Kau telah melakukannya. Pandang mataku. Dan kau akan merasakan mengantuk. Mengantuk? Apakah aku mengantuk? Ya, kau mengantuk. Kau ingin sekali memejamkan mata. Kau mengantuk. Matamu terlalu berat kau bawa. Terlalu berat. Kau ingin memejamkannya barang sejenak. Bukan main. Ternyata besar sekali pengaruh kekuatan gendam orang itu. Ki Juru berhasil dipengaruhinya. Jika Ki Juru tidak berhasil menguasai diri, dengan mudah Joko Prahoro bisa memerintahkan sesuatu yang tentu akan dikerjakan di luar kesadarannya. Bahkan Ki Juru Sungging tidak akan menolak andai kata Joko Prahoro memerintahkan membenamkan pedang itu ke perutnya sendiri. Aku harus melakukan sesuatu. Bagus sekali. Ya, memang harus begitu. Kau harus berada di dalam cengkeramanku. Aku tidak akan membantah. Katakan, kau tidak akan melawanku. Kau tidak akan melawanku. Aku tidak akan melawanmu. Angkat pedangmu itu. Angkat tinggi-tinggi. Kau tidak akan melawan. Angkat pedangmu tinggi. Bagus. Sekarang bersiaplah. Kau harus membenamkan pedangmu ke dalam perutmu sendiri. Benamkan pedangmu itu ke perutmu sendiri. Kerjakan. Ayo, kau tidak akan membantah. Matek Aji Pemelingan. Kameswara terpaksa harus membantu Ki Juru Sungging. Meski yang terjadi itu bagaikan sebuah perang tanding yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Yang menyaksikan hanya sekedar menyaksikan, tidak pantas ikut campur. Namun menyaksikan lawan Ki Juru Sungging menggunakan ilmu yang tidak patut dipergunakan. Kameswara harus membangunkan Ki Juru Sungging dari sebuah pesona yang mencengkramnya. Itulah Aji Pamelingan. Aji mengirim suara yang hanya bisa didengar oleh orang yang dituju. Ki Juru, bangunlah, gunakan kesadaranmu. Kau telah dipengaruhi oleh aji sejenis gendam. Ingat nasib adikmu Endang Merdatil. Ingat nasib keluargamu yang porak-poranda akibat perbuatan Joko Prahoro. Joko Prahoro, Prahoro yang telah melanda rumahmu. Angkat pedangmu tinggi-tinggi. Siapkan pedangmu untuk membelah perutmu sendiri. Kau orang baik. Orang baik artinya tidak akan membantah perintahku. Lakukan perintahku. Yang Batara Agung. Apa yang nyaris aku lakukan ini? Menusukkan pedang ini ke dalam perutku sendiri. Keparat. Joko Prahoro telah menggunakan ilmu gendam untuk menguasaiku. Aku harus berpura-pura seolah aku masih berada dalam cengkeramannya. Ayo, cepat kerjakan. Laksanakan perintahku. Kau tidak akan melawan. Kau harus menuruti perintahku. Benamkan pedangmu itu ke perutmu sendiri. Kau, apa yang kau lakukan kepadaku ini? Kau yang bisa mengetahui dengan tepat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lengan kananmu putus, meski masih menggenggam pedang. Apa artinya? Keparat kau. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, Joko Prahoro. Kau telah berhutang lengan kanan kepada adikku Ponco Taksoko. Sekarang kau telah membayarnya.
Kemudian nyawamu yang akan kucabut dari tubuhmu. Sebagai balasan atas kebiadabanmu kepada dua adikku, Rudati dan Werdatin. Berdebah laknat kau. Berdebah laknat. Apa yang sedang kau kerjakan dengan siulanmu? Kau sedang minta bantuan. Bantuan itu datang, akan tetapi terlambat. Kau sudah akan terkapar menjadi mayat di tempat ini. Iya. Arang keranjang mutah getih. Luka demi luka besar dan kecil menyambar tubuh Joko Prahoro sehingga pakainya telah basah memerah. Namun Ki Jurusungging yang didorong oleh dendam kesumat yang tidak terbendung terus memburunya kemanapun dia menghindar. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Joko Prahoro berjumpalitan berusaha menghindar. Sementara itu, Kameswara dan Sang Wasi Bresima seperti bersepakat menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Isyarat siulan itu tentu untuk meminta bantuan pada seseorang. Dan akhirnya, Kameswara mendengar suara gemerar seorang yang bergerak cepat sekali menerobos semak dan dedaunan. Berhenti! Kakang Joko Prahoro. Rudati, Endang Rudati. Perempuan yang baru saja datang itu memang Endang Rudati. Dalam usianya yang sedikit lebih tua, namun Jurusungging tidak akan lupa pada adiknya sendiri, adik kandungnya. Dandanan Endang Rudati yang tidak wajar membuat Ki Jurusungging berdesir. Kau rupanya Kakang Poncowati. Ya, aku Rudati. Dan apa yang kau perbuat pada suamiku? Ternyata benar dugaanku. Kau telah terjerumus semakin jauh, Rudati. Kau benar-benar telah menjadi keset laki-laki keparat itu. Jaga mulutmu, Kakang Poncowati. Sekali lagi kau berani mengeluarkan kata-kata seperti itu pada suamiku, aku bunuh kau. Bunuh dia. Bunuh. Kau telah benar-benar tercemari hati iblis, Rudati. Aku tidak mengira kalau cara berpikirmu telah terputar. Kau sama sekali lupa asal-usulmu. Kau tidak ingat lagi pada bencana yang telah melanda keluarga kita. Jangan bicarakan itu untuk mempengaruhi aku, Kakang Poncowati. Kematian ibu, apa yang dialami Werdatin, lengan Kakang Taksoko yang kau babat putus, apalagi... Keparat! Semuanya itu tidak ada artinya bagiku. Semuanya itu hanya ujung kuku. Tidak terasa sakit kalau ujung kuku itu aku potong. Berdebah! Selama ini aku telah lupa pada peristiwa itu. Baru ketika kau muncul di sini, aku ingat. Aku pikir, untuk apa aku mengingatnya? Yang lewat tidak lebih dari ujung kuku. Dan aku telah memotong kukuku berkali-kali. Setan kau, Rudati. Ternyata kau bukan lagi seorang manusia. Akan tetapi binatang. Kau iblis betina yang paling liar dan memuakkan. Mendiang ibu tentu tidak akan menyalahkan aku jika aku menyempurnakan kematianmu. Mati kau di tanganku, Rudati. Berhenti di situ. Bentakan Endang Rudati membuat Ki Jurusungging atau Poncowati tersentak karenanya. Namun Kameswaralah yang merasakan dadanya berdesir lebih keras. Kameswara dapat merasakan betapa seperti halnya Joko Prahoro, Endang Rudati juga menguasai ilmu gendam. Bahkan dapat dirasakannya betapa kuatnya pengaruh kekuatan ilmu gendam itu. Ki Jurusungging termangu di tempatnya berdiri, terlongong-longong seperti orang tolol. Sementara Endang Rudati memandangi matanya dengan tatapan tajam. Kalau aku tidak ingat kau adalah kakakku, maka aku perintahkan kepadamu untuk membunuh dirimu sendiri. Kau mengerti, Kakang Poncowati? Pandang mataku baik-baik. Kau mengerti? Lebih baik kau diamlah seperti patung. Jangan berbuat apapun. Bunuh dia, Rudati. Tidak perlu, Kakang Joko Prahoro. Ia telah mencederai aku, membuatku cacat seperti ini. Ayo, bunuh dia, Rudati. Bunuh orang itu. Ia bukan kakakmu. Lakukan perintahku, Rudati. Bunuh orang itu. Ayo, lakukan untukku. Tidak usah, Kakang. Lakukan perintahku. Lakukan perintahku. Kau dengar? Ayo! Pengaruh Joko Prahoro terhadap perempuan yang bernama Endang Rudati itu sedemikian besarnya. Endang Rudati berdiri. Dia melirik kepada Kameswara dan Sang Wasi Bresima, menganggap mereka seolah tidak ada. Sedemikian meremehkan sekali. Namun Kameswara harus bertindak ketika melihat Endang Rudati mendekati potongan lengan Joko Prahoro dan memungut pedang yang masih tergenggam. Bagaimana dengan aku, Nyai Rudati?
Apakah Nyai tidak memerintahkan kepadaku untuk diam seperti patung dan bahkan tidur? Apakah Nyai tidak melihat pula? Di sini masih ada seorang lagi yang masih menguasai kesadaran dengan utuh. Aku belum berkenalan dengan beliau, tetapi aku tahu namanya, Sang Wasi Bresima. Sadarkah kau dengan apa yang kau katakan itu, anak muda? Kau tidak sedang mengigau? Iya, aku sadar. Paling tidak aku masih belum kacau pikiranku. Akibat sejenis ilmu gendam aneh yang kau kuasai, aku bisa berpikir tenang. Paling tidak, aku masih ingat apa yang diceritakan oleh Ki Juru Sungging atau Ki Poncowati tentang seorang ibu yang mempunyai hati yang lembut bernama Nyai Rangganis bersama-sama Kiai Rangganis yang luber kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Poncowati, Ponco Birowo, Ponco Taksoko, Endang Rudati dan Endang Werdatin. Kau masih ingat kepada Nyai Rangganis? Maksudku kepada ibumu itu? Mulut lancang. Mengapa kau mengatakan aku lancang, Nyai? Mengapa kau berani membicarakan soal itu, ha? Ternyata dugaanku benar sekali. Nyai berbohong kalau Nyai telah melupakan keluarga Nyai, melupakan Kiai Rangganis yang sabar, melupakan Nyai Rangganis yang tiada habis-habisnya melimpahi kasih sayang kepadamu. Diam kau! Diam kau! Nyai marah. Itu bukti bahwa Nyai tidak pernah lupa kepada keluarga Nyai. Aku terpaksa membungkam mulutmu, anak muda. Mulutmu terlalu kejam mengorek hatiku. Dengan cara bagaimana kau akan membungkam mulutku, Nyai Rudati? Seperti yang kau lakukan terhadap Ki Juru Sungging, kakakmu sendiri itu? Pandang mataku. Pandang mataku. Ayo anak muda yang tampan. Pandang mataku. Luar biasa. Tatapan mata perempuan itu seperti menggerayangi kepalaku, menggerataki kepalaku, hingga terasa berdenyut-denyut. Bila aku biarkan, aku benar-benar bisa dipengaruhinya. Pandang mataku terus, anak muda. Ayo, kau akan semakin terpesona melihatku. Aku cantik, bukan? Lihatlah, aku cantik, bukan? Iya, kau cantik. Kau cantik sekali seperti bidadari, seperti bulan purnama. Kecantikanmu melebihi kecantikan Putri Kendedes, orang yang paling pernah aku kenal. Kau rembulan purnama. Kata-katamu indah, anak muda. Lanjutkan. Kakang Kawah Adi Ari-Ari, sedulurmu pancer papat ono ing keblat papat. Kakang Kawah Adi Ari-Ari, Kakang Barep Adi Rakit. Kau sudah aku kuasai. Kau sudah aku kuasai, pemuda tampan. Kau sudah berhasil aku kuasai. Kau tidak akan melawan. Kau pasti akan melaksanakan perintahku. Kau pasti melaksanakan perintahku. Pasti. Kau tidak akan membantah lagi. Tidak. Bagus. Sekarang ambil pedang itu. Ambil dan aku perintahkan kepadamu untuk memotong lenganmu sendiri. Ayo, kerjakan. Akan ku kerjakan, Nyai. Bagus. Kerjakanlah sekarang. Bagaimana dengan kami, Nyai? Apakah kami juga harus mengerjakan perintahmu? Kau? Ku ulangi pertanyaanku, Nyai Rudati. Apakah kami berdua juga melaksanakan perintahmu? Kami ada 3. Lihat. Mengapa kalian bisa berubah menjadi 3 seperti itu? Aku sendiri juga heran. Mengapa aku ada 3? Oh, mungkin kami lahir kembar. 3 jumlahnya. Nyai Rudati kebingungan. Dia menoleh ke belakang ke arah Kameswara yang tersenyum di kulum. Menoleh lagi ke arah Kameswara yang lain yang menyeringai. Sedangkan Kameswara yang ketiga yang berdiri justru di dekat Joko Prahoro yang juga nampak kebingungan. Kameswara itu justru memencong perotkan bibirnya bagaikan melecehkannya. Aku tahu, nampaknya kau menguasai sebuah ajian yang sering disebut bayangan semu. Tetapi menilik ciri-cirinya, kau menguasai aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Betul. Ya, betul. Ya, betul, tidak salah. Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Meski ajian ini sejenis tipuan, namun tidak terlalu pengecut seperti ajian yang kau pergunakan itu, Nyai. Kurang ajar. Iya, kami memang kurang ajar. Maaf, hanya kepadamu. Benar begitu, kawan? Ya, ya. Berdebah laknat, aku akan melacak jejak ketiganya. Di mana yang asli? Nyai Endang Rudati menggerakkan tangan kanannya silang menyilang untuk kemudian tangan kanannya bergerak perlahan ke arah kening. Tangan kanan itu kemudian menempel di kening beberapa saat. Kameswara memperhatikan dengan cermat ketika Nyai Rudati ganti menempelkan tangan kirinya di kening. Kedua tangan yang kemudian telah tergenggam itu telah siap melontarkan kekuatan dahsyat. Ciri-ciri khusus pengikut umat Durga. Kameswara yang mengenali ciri-ciri itu segera mempersiapkan diri. Menilik ciri-cirinya,
Jelas Nyai Rudati telah mempelajari ilmu aneh yang juga dipelajari Nyai Sawur Pitutur yang pernah kulihat kedahsyatan ilmunya. Nampaknya Nyai Rudati bahkan telah menguasai ilmu yang aneh itu lebih mapan dari Nyai Sawur Pitutur. Ketiga wujud Kamaswara itu segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketiga bayangan itu segera berloncatan silang menyilang dan berputar cepat mengaburkan diri. Sangat sulit untuk mengetahui manakah Kamaswara yang sebenarnya. Angin semilir dan Nyai Rudati yang tidak lagi menggunakan ilmu gendamnya telah membuat Ki Juru Sungging terbang. Ki Juru Sungging kebingungan. Apa yang terjadi padaku? Aku seperti baru terbangun. Oh, apa yang dilakukan Kamaswara? Endang Rudati akan menyerang Kamaswara, dan Kamaswara rupanya siap menghadapi dengan ajian kembar tiganya itu. Rupanya aku baru saja terkena pengaruh kekuatan gendam yang merusak pikiran warasku. Rudati telah melakukannya kepadaku. Ki Juru Sungging terlambat untuk berbuat sesuatu, kecuali hanya menyaksikan manakala adik perempuannya yang telah menjadi pemuja Batari Durga itu berteriak keras sekali. Ya! Ya! Bagaimana anak muda? Bukan main, Nyai. Harus kuakui, aku menjadi kagum dengan apa yang telah kau perbuat. Kau telah membuyarkan kembaranku. Malapetaka bagimu, anak muda. Kekuatanku akan terus mengalir tiada habis-habisnya. Bersiaplah. Aku akan melumatkanmu untuk terakhir kalinya. Nah, aku masih memberi kesempatan kepadamu untuk menyebutkan siapa kamu. Agar aku tidak membunuh orang yang tidak aku ketahui namanya. Apalah artinya nama, Nyai? Seperti lelaki ini, Joko Prahoro namanya. Tetapi ia mampu menggunakan 1000 nama. Baik, kalau kau masih merasa memiliki ajian simpanan, keluarkan. Iya, aku akan melakukannya. Aku memang masih mempunyai ilmu simpanan. Nah, lihatlah aku baik-baik, agar kau tidak kehilangan sekejap pun saat yang paling gawat kali ini. Lihat aku baik-baik, Nyai. Lihat aku baik-baik. Kamaswara tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk membangkitkan Aji Panglimunan, puncak ilmu dari perguruan Pesanggaran. Aji Panglimunan dan Aji Palawa Riung Laut. Aji Panglimunan menyebabkan Kamaswara lenyap dari pandangan mata. Aji Riung Laut mampu menghancurkan apapun hingga lumat berantakan. Nyai Rudati terkejut ketika lawannya lenyap. Hei, mengapa kau bersembunyi? Aku tidak bersembunyi, Nyai. Namun inilah sifat dari ilmu yang aku pelajari. Ajian Panglimunan ini membuatku tidak kelihatan. Nah, inilah ajian yang akan kupergunakan untuk menghadapi seranganmu yang kau sebut-sebut sebagai serangan yang terakhir itu. Aku telah siap. Aku telah siap, Nyai Rudati. Setan, itu cara yang pengecut. Nampaklah kau. Jika kau mampu, kau tentu bisa mengetahui aku berada di mana. Demit, aku tidak akan peduli denganmu. Kakang Poncowati, bersiaplah untuk mati. Kakang Joko Prahoro menghendaki kematian. Baik, atas nama ibu, akulah yang akan menjadi penghantar kematianmu. Dan biarlah aku yang menghantarkan Ki Joko Prahoro itu ke gerbang kematiannya. Nyai Endang Rudati benar-benar marah terhadap ulah Kamaswara yang telah lenyap dari pandangan matanya. Ancaman pemuda yang ternyata mampu menghilang itu benar-benar membuat hatinya menjadi gelisah. Bukan mustahil pemuda yang tidak dikenalnya itu akan membunuh Joko Prahoro. Hal itu tentu bukan pekerjaan yang sulit bagi pemuda aneh itu. Endang Rudati menggeram marah. Baiklah, aku akan mencarimu. Aku akan mencarimu meski kau bisa menghilang. Meski kau bisa bersembunyi ke liang lahat sekalipun, kau tidak akan lepas dari tanganku. Ya! Mampus kau! Aku belum mati, Nyai. Kau hanya menghantam semak-semak yang tidak ada apa-apanya. Tetapi sungguh luar biasa. Semak-semak itu berantakan. Demit, nampaklah kau. Betapa mudahnya bagiku untuk membunuhmu, Nyai. Aku bisa menghilang. Sedang aku masih memiliki 2 ajian lagi yang luar biasa. Aku bisa menyerangmu dengan leluasa. Aku bisa menyerang sesukaku karena kau tidak melihatku. Jika aku gunakan Aji Raga Bajra, kau tentu lumat menjadi debu.
Mau tidak mau, Endang Rudati harus berpikir 2 kali untuk berbuat apapun. Perempuan itu berusaha untuk menggunakan ketajaman mata hatinya untuk melacak di mana lawannya berada. Namun Kameswara seperti menguasai sebuah ilmu yang mampu menghisap berbagai suara hingga tidak diketahui di mana dia berdiri. Tiba-tiba Endang Rudati memungut sesuatu dari dalam kantungnya dan dengan cepat benda itu dibanting ke tanah di mana dia berdiri dan di mana Joko Prahara terduduk. Hei, tunggu! Lain kali kita akan membuat perhitungan, anak muda. Jangan lari kau! Rupanya Kameswara telah terlambat sesaat. Nyai Rudati telah membanting sebuah benda bulat yang kemudian meledak menimbulkan asap tebal, menyelimuti tubuh Nyai Rudati dan juga Joko Prahara. Kameswara tertegun telah kehilangan lawannya yang lenyap entah kemana. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.